Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Pada sore hari ini, kita beribadah bersama-sama, dan di dalam ibadah ini kita akan mempelajari firman Tuhan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Almanak Nats GKE, diambil dari kitab Injil Markus, pasal 14 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita berdoa, kita mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, pada saat ini kami akan mendengar sebahagian daripada firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, dan bimbing kami untuk mengerti dan dikuatkan untuk melaksanakannya dalam hidup kami hari lepas hari. Jauhkan kuasa-kuasa iblis yang hendak mengganggu kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Markus pasal 14 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan membacanya untuk kita semua dengan judul perikop, Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala, dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidupnya hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari cerita peristiwa ini, apa yang dapat kita pelajari sebagai pelajaran rohani bagi kita? Pertama-tama saya kira kita harus memahami bahwa Petrus adalah orang yang sangat dekat dengan Yesus. Dia begitu yakin dan percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah Tuhan, dan oleh karena itu dia sangat mengasihi Yesus Kristus itu. Oleh karena itu, saudara, pada waktu Yesus mengatakan bahwa mereka akan tergoncang imannya pada hari ini atau pada malam ini, karena ia akan ditangkap oleh tentara Romawi untuk nanti dihukum mati di atas kayu salib. Pada waktu itu dia menganggap bahwa tidak mungkin Yesus bisa menghadapi kenyataan yang buruk seperti itu, karena Yesus sendiri adalah Mesias. Dia pasti akan mampu untuk mengalahkan kuasa-kuasa dunia
yang ingin mengganggu hidupnya. Dia berpikir secara manusiawi. Dia tidak tahu bahwa peristiwa penangkapan itu adalah merupakan peristiwa yang memang harus terjadi pada diri Yesus. Karena Yesus harus ditangkap dan kemudian diadili dan kemudian akan mati di atas kayu salib. Dan itu ternyata dari apa yang dikatakan oleh Yesus pada ayat yang ke-27. Ayat 27 mengatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Artinya di sini Yesus mau mengatakan bahwa pada saat nanti ia ditangkap, maka murid-muridnya itu akan tercerai-berai karena mereka akan ketakutan. Nah, tetapi saudara, rupanya Petrus tidak mau menerima bahwa kalau nanti Yesus ditangkap, mereka akan tercerai-berai. Dengan sangat yakin dia mengatakan, saya tidak akan tergoncang iman saya. Saya akan bersedia untuk menyerahkan hidup saya untuk Tuhan. Nah, saudara, di sini kita melihat bagaimana tekad Petrus untuk setia dan taat kepada Yesus dan mengasihi Yesus dengan seluruh hidupnya. Tetapi ini dia ucapkan pada waktu situasi masih aman. Situasi masih baik. Situasi belum membuat dia merasa terpepet di dalam kehidupan. Tetapi ternyata saudara, Yesus mengetahui bahwa nanti pada saat dia ditangkap, Petrus akan menyangkal dia 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Saudara-saudara, ini juga mau menjelaskan kepada kita bahwa kadang-kadang saudara, di dalam kehidupan beriman kita, pada saat situasi baik, situasi nyaman, situasi tenang, situasi aman, kita mengatakan, aku akan tetap setia kepada Yesus, apapun yang akan terjadi. Tetapi saudara, kita juga seperti Petrus, pada saat terjadi penangkapan Yesus, maka dia merasa hidupnya tidak aman lagi, hidupnya tidak nyaman lagi, nyawanya terancam, dan pada saat itu dia mulai menyangkal Yesus. Dia berkata bahwa dia tidak mengenal Yesus. Dia berkata bahwa dia tidak tahu siapa Yesus itu. Dan saudara, seringkali kita seperti itu. Dalam situasi kepepet, situasi terjepit, situasi terancam nyawa kita, kita sering lari dari Yesus. Kita sering menghindar dari Yesus. Dan oleh karena itu, saudara, pada malam hari ini, melalui nats ini, kita hendak diingatkan bahwa kita bukan hanya setia, bukan hanya mengasihi Yesus pada waktu situasi aman, nyaman, tentram, damai. Tetapi kita juga diminta agar supaya tetap mengasihi Yesus pada situasi yang tidak nyaman, tidak aman, tidak damai. Pada saat kita terancam nyawa kita oleh karena kita setia dan taat kepadanya. Pada saat kita mengalami berbagai hambatan-hambatan, berbagai godaan-godaan, kita harus tetap setia. Dan oleh karena itu, nats kita pada malam hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa sekalipun
situasi hidup kita tidak enak, tidak nyaman karena iman kita kepada Yesus, kita harus tetap setia. Jangan sampai kita menyangkal seperti yang dilakukan oleh Petrus. Karena kalau kita menyangkal, maka kita akan binasa. Tetapi kalau kita tetap setia sampai akhir, maka kita akan berada dalam keselamatan hidup yang kekal. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengar. Ajarlah kami agar supaya kami tetap setia kepadamu, sekalipun di dalam menghadapi situasi sulit, sekalipun berada dalam ancaman, sekalipun berada dalam tekanan. Tolonglah kami ya Bapa, agar supaya kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh segala macam kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis yang hendak menjauhkan kami daripada Tuhan. Bapa, kuatkan kami untuk seterusnya mengasihi Engkau sampai kedatangan-Mu yang kedua kali, sehingga dengan demikian kami beroleh keselamatan yang Engkau telah janjikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami mohon dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.